Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alwardi Harahap dari Prodi Akuntansi, jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Medan. Pada kesempatan ini akan sedikit menjelaskan mengenai praktikum Sistem Informasi Akuntansi kasus 11 siklus konversi yang telah saya buat dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Raya Puspitasari Hasibuan, SE, MSI. Adapun daftar isi atau agenda yang telah saya buat pada slide ini antara lain diagram konteks, data flow diagram, flowchart, dan analisis kelemahan dan saran perbaikan dalam bentuk flowchart. Baik, yang pertama kita akan membahas diagram konteks. Dalam diagram konteks ini saya membuat dua sistem. Yang pertama adalah siklus konversi awal, dan yang kedua siklus produksi, perencanaan, dan pengendalian. Pada tahap awal, produsen mobil dalam hal ini akan memberi pesanan dengan dasar anggaran penjualan ke sistem siklus konversi awal. Siklus konversi awal Jim and Klein kemudian akan memproses pesanan secara triwulanan dan kemudian mengirimkan pesanan bahan baku kepada pemasok setiap triwulanan. Siklus konversi awal kemudian mengirimkan pesanan yang telah disepakati ke sistem produksi, perencanaan, dan pengendalian. Pada tahap inilah dokumen produksi yang dibutuhkan akan dibuat, di mana subsistem pengendalian persediaan akan menyiapkan laporan status persediaan dan subsistem supervisor akan membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Setelah itu, sistem produksi, perencanaan, dan pengendalian akan mentransfer semua dokumen yang telah disiapkan ke subsistem akuntansi biaya. Proses berlanjut dari subsistem pusat kerja yang akan membuat dokumen pencatatan waktu kerja, baik itu kartu waktu dan gaji dan jam kerja. Setelah itu, subsistem pusat kerja akan mentransfer dokumen yang telah dibuat ke subsistem akuntansi biaya. Setelah proses berlangsung, akan dilanjutkan pada proses tahap awal produksi. Pada tahap ini, sistem produksi, perencanaan, dan pengendalian akan mengirimkan salinan permintaan bahan baku ke gudang penyimpanan persediaan. Setelah semua file terkumpul dan sudah dibuat, akan dikirimkan file yang telah diperbaharui ke subsistem buku besar, yang kemudian subsistem buku besar akan melakukan updating voucher jurnal sekaligus dari dokumen yang dikirimkan oleh subsistem akuntansi biaya. Lanjut ke data flow diagram. Pada data flow diagram ini akan ada 3 sistem yang terlibat, di antaranya siklus konversi awal, sistem produksi, perencanaan, dan pengendalian, dan sistem tahap produksi. Dimulai dari produsen mobil yang akan mengirimkan atau membuat pesanan ke sistem siklus konversi awal dengan dasar data master anggaran penjualan. Siklus konversi awal akan memproses pesanan tersebut yang akan mengirimkan pesanan bahan baku kepada pemasok setiap 3 bulan sekali, dan pemasok akan melakukan verifikasi atas pesanan tersebut berdasarkan dokumen pesanan pembelian. Setelah pesanan pembelian disepakati, siklus konversi awal akan mengirimkan pesanan yang telah disepakati ke sistem produksi, perencanaan, dan pengendalian dengan dasar atau dokumen daftar pesanan, daftar kebutuhan bahan baku, urutan kerja, laporan status persediaan yang telah dibuat dari tahap produksi.
Setelah itu, subsistem pengendalian persediaan akan membuat dan menggabungkan dokumen produksi dan status persediaan yang dikirimkan langsung ke subsistem produksi, perencanaan, dan pengendalian. Setelah itu, sistem akan mengirimkan salinan permintaan bahan baku, permintaan pembelian, dokumen perintah kerja ke subsistem pengendalian persediaan. Setelah itu, supervisor akan melakukan pembuatan dokumen kerja. Dalam hal ini, supervisor akan mencetak atau membuat surat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku yang kemudian akan ditransfer kembali ke sistem produksi, perencanaan, dan pengendalian yang oleh sistem akan dikirimkan ke pengendalian persediaan. Setelah itu, supervisor akan mengirimkan dokumen yang telah dibuat sebelumnya ke subsistem akuntansi biaya. Proses berlanjut dari sistem produksi, perencanaan, dan pengendalian ke sistem tahap produksi. Pada sistem ini, tahap produksi akan melakukan instruksi pembuatan berbagai dokumen pencatatan kerja ke pusat kerja. Pusat kerja akan memproses dokumen, kartu waktu, dan kartu jam kerja dan akan mengirimkannya ke subsistem akuntansi biaya. Setelah itu, tahap produksi akan mengirimkan salinan permintaan bahan baku ke gudang penyimpanan bahan baku, dan gudang penyimpanan bahan baku akan memproses pengeluaran barang dengan dasar permintaan bahan baku, yang kemudian memberikan feedback mengeluarkan bahan baku ke tahap produksi. Tahap produksi kemudian akan mengirimkan permintaan bahan baku dan memperbaharui file barang dalam proses, dan menerima salinan dokumen yang akan dikirimkan ke subsistem akuntansi biaya. Tahap akhir, akuntansi biaya akan menyimpan dokumen kartu perpindahan, kartu waktu, dan permintaan bahan baku. Berlanjut ke data flow diagram level. Yang pertama, DFD level 1. Pada DFD level 1 akan dimulai dengan proses menerima pesanan yang kemudian masuk ke sistem 1.0, tahap awal siklus konversi dengan dasar anggaran penjualan. Setelah itu akan ada estimasi pesanan triwulanan yang akan diteruskan ke sistem 1.1, verifikasi pesanan yang didasarkan pada pesanan pembelian. Setelah itu akan dilakukan persetujuan. Persetujuan ini akan melibatkan sistem pengendalian produksi dan perencanaan di DFD sebelumnya. Pada sistem 1.2 persetujuan pesanan, jika pesanan disetujui akan diterbitkan blank order. Jika pesanan ditolak, maka akan diterbitkan pesanan ditolak. Selanjutnya, proses berlanjut dari pesanan yang disetujui. Setelah dari DFD level 1, kita berlanjut ke DFD level 2. Pada DFD level 2 ini, pesanan yang disetujui dari DFD level 1 akan masuk ke tahap produksi, perencanaan, dan pengendalian di sistem 2.0. Pada sistem ini akan dibuat daftar kebutuhan bahan baku, urutan kerja, laporan status persediaan, dan laporan teknis. Dokumen tersebut akan diteruskan ke sistem 2.1, tahap penjadwalan produksi. Pada tahap ini akan dibuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Berbagai dokumen tersebut akan diteruskan kembali ke sistem 2.2, yakni sistem pencatatan, yang akan kemudian membuat atau menerbitkan file perintah kerja terbuka. Setelah itu, salinan dokumen akan dicetak dan akan diteruskan kembali ke DFD level 3. Baik, berlanjut ke DFD level terakhir, yakni DFD level 3. Salinan dokumen yang untuk tahap awal produksi yang telah dibuat sebelumnya akan masuk ke sistem 3.0
dalam tahap produksi awal, yang kemudian akan mencetak kartu waktu dan kartu jam kerja. Dokumen tersebut akan didistribusikan ke sistem 3.1 permintaan bahan baku. Dalam sistem ini, permintaan bahan baku akan membuat salinan permintaan bahan baku yang akan diteruskan dalam proses produksi ke sistem 3.2 pengendalian persediaan. Di sistem ini akan dibuat dokumen status persediaan yang kemudian akan menjadi dasar dalam pembuatan file persediaan diperbaharui. File persediaan diperbaharui akan masuk ke sistem 3.3 pembaharuan file yang akan mencetak atau memperbaharui dan mengupdate voucher jurnal. Setelah itu, beberapa salinan dokumen akan disimpan di subsistem pengendalian persediaan dan subsistem akuntansi. Di sistem pengendalian persediaan, salinan permintaan bahan baku, permintaan pembelian, dokumen perintah kerja akan disimpan, dan di subsistem akuntansi biaya, dokumen tempat kerja akan disimpan. Baik, selanjutnya adalah flowchart. Pada flowchart ini ada beberapa subsistem yang terlibat, di antaranya produsen mobil, pengendalian persediaan, supervisor, akuntansi biaya, gudang penyimpanan, pusat kerja, dan buku besar. Baik, proses dimulai dari dokumen pesanan yang dibuat oleh produsen mobil, yang kemudian akan dikirimkan ke subsistem pengendalian persediaan, di mana akan menerbitkan dokumen pesanan disetujui. Dokumen pesanan disetujui akan diproses untuk menetapkan bahan baku dan operasi produksi. Setelah itu, beberapa dokumen akan dicetak seperti kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan penggabungan lembar urutan kerja. Setelah itu, akan dilakukan proses berikutnya, yakni penggabungan dokumen. Penggabungan dokumen ini akan menghasilkan dokumen status persediaan dan akan memperbaharui file persediaan. File persediaan diperbaharui akan ditransfer ke subsistem buku besar untuk memperbaharui voucher jurnal. Selanjutnya, supervisor akan melakukan proses penjadwalan produksi yang akan menghasilkan beberapa dokumen seperti dokumen perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Dokumen-dokumen tersebut akan ditransfer ke subsistem akuntansi biaya, di mana di subsistem ini akan dilakukan proses pembuatan file kerja terbuka. File kerja terbuka kemudian akan ditransfer ke pusat kerja untuk melakukan proses pembuatan kartu waktu kerja untuk gaji dan jam kerja, di mana dokumen ini akan ditransfer kembali ke departemen atau subsistem akuntansi biaya. Setelah itu, salinan perintah kerja dari akuntansi biaya akan ditransfer ke gudang penyimpanan. Dan salinan permintaan bahan baku dari supervisor juga akan ditransfer ke gudang penyimpanan untuk dilakukan proses pengeluaran barang. Subsistem gudang penyimpanan akan memproses permintaan pengeluaran persediaan dan akan menerbitkan salinan pengeluaran persediaan. Berlanjut, permintaan bahan baku dari supervisor akan dikirimkan ke subsistem bagian akuntansi biaya yang akan memperbaharui file barang dalam proses, yang kemudian menerbitkan dan menyimpan kartu perpindahan, kartu waktu kerja, permintaan bahan baku, kelebihan, dan retur bahan baku yang akan disimpan berdasarkan tanggal. Setelah itu, subsistem pengendalian persediaan juga akan menyimpan beberapa salinan dokumen seperti dokumen permintaan bahan baku, permintaan pembelian, dan dokumen perintah kerja
yang akan disimpan juga berdasarkan tanggal. Baik, selanjutnya kita akan membahas analisis kelemahan pengendalian internal berdasarkan SAS 78. Ada beberapa analisis yang saya buat. Yang pertama adalah otorisasi pesanan pembelian. Dengan banyaknya customer yang melakukan pesanan estimasi berdasarkan anggaran penjualan, pesanan terkomputerisasi akan lebih aman dari kesalahan pencatatan. Yang kedua, pengendalian dokumen. Dokumen yang didistribusikan dengan alur yang rumit seperti lembar perpindahan akan lebih baik didistribusikan satu arah langsung. Selanjutnya, ada otorisasi aktivitas perencanaan produksi. Pembagian tugas antara supervisor dan pusat kerja harus disederhanakan. Kemudian ada pengendalian kartu waktu kerja. Pengisian kartu waktu kerja manual akan memperbesar risiko kesalahan pencatatan. Dan yang terakhir, otorisasi dokumen. Semua dokumen di tahap awal produksi tidak melalui proses persetujuan supervisor. Hal ini tentu beresiko pada aktivitas pengendalian dokumen. Baik, dari analisis tersebut akan dilakukan perbaikan pada sistem komputerisasi flowchart yang telah dibuat sebelumnya. Ada 4 perbaikan yang saya buat. Yang pertama adalah merubah proses manual dalam penetapan bahan baku dan proses kerja menjadi proses terkomputerisasi di subsistem pengendalian persediaan. Kemudian yang kedua adalah menyederhanakan perpindahan dokumen lembar perpindahan yang sebelumnya didistribusikan dari supervisor ke akuntansi biaya, kemudian akuntansi biaya mentransfer ke pengendalian persediaan, yang kemudian disederhanakan dengan perpindahan dari supervisor langsung ke pengendalian persediaan. Selanjutnya, yang ketiga adalah mengubah rekapitulasi kartu kerja dan jam kerja menjadi terkomputerisasi sebelum dikirim ke subsistem akuntansi biaya. Dan yang terakhir adalah membuat proses persetujuan dari kebutuhan bahan baku dan lembar urutan kerja dari pengendalian persediaan yang terlebih dahulu harus melalui persetujuan dari supervisor sebelum diproses. Baik, itulah presentasi dari saya mengenai siklus konversi untuk praktikum sistem informasi akuntansi. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Apabila ada kritik dan saran mengenai presentasi yang saya buat, saya akan menerima sebagai perbaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bisa berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.